Hai, Halo, Romdani, halo apa kabar? Halo itu di gedung baik. biru ya? Biru semua Iya, bajunya. oke ya Bu. Nah, Gedung Biru Bu. Ini newsroom baru kami Bu. Apa Selamat, kabar? baik Bu. Selamat sore Bu. Sore. Lagi di mana nih Bu posisi Bu? Ini lagi di tengah rapat paripurna. Nah, sekarang Aduh, kan rapat paripurnanya bisa di ruangan begini nih. siap. Ini kita boleh curhat sedikit Nah, nih Bu ya. boleh, boleh. Ini sambil ngedengerin bisa kok kalau begini dua perhatian bersamaan. Kok jadi Siap, tambah siap. tambah setelah working from home, Romdani jadi tambah muda ya. Ya kayak anak band. Masa sih Bu? Iya bener. Karena mungkin rambutnya kali ini Bu. Iya Rambutnya nih, kali. rambut Gondrong. versi Corona Bu. Edisi COVID. Iya. Gak Nanti ada yang mungkin kalau motongin ya. Aduh. kalau Tapi keren kok kamu gitu, keren, keren. siap, siap, Kalau siap Ibu, siap. Oke, Ibu. wah asik nih ya Eh, kita bincang-bincang soal pendidikan ya sore ini ya. siap, siap. Ini kebetulan Bu, nama program kami adalah Bincang-bincang. Ini adalah edisi pertama. Dan kebetulan Ibu lah narasumber pertama di edisi di program Bincang-bincang ini, Bu. Wah, aku Ah, merasa terhormat sekali nih. Ibaratnya pecah telur kan kalau kayak gitu. siap, siap, Mudah-mudahan siap, bersejarah ya hari ini bincang-bincangnya tambah bagus, keren di masa-masa ke depan ya. siap. Oke, para penikmat, ini mungkin sudah tak asing lagi ya Bu Hetifah Sejaifudian. Beliau ini udah 3 periode Bu ya jadi anggota DPR RI Bu ya. Sama ini tiga Iya, periode Bu ya. sejak Kak, perasaan sejak Romdani dulu masih unyu-unyu gitu. Aduh, sudah 3 periode Ingat nggak dulu? beliau. Siap. Aduh. Dulu Ingat lah Bu. Romdani nakal banget, tukang ngejar-ngejar, wah pokoknya yang paling agresif deh, yang namanya jurnalis Kaltim Pos ya, mantap nih. Siap, siap. Udah 3 periode. Ini Tiga kebetulan periode, ke ya. periode ketiga Bu ya. Kita Iya, doakanlah mudahan Ibu ini semakin sukses. Mungkin mudah-mudahan. ya siapa tahu ke depan jadi ketua komisinya bukan wakil ketua komisi ya Bu ya. Wah, kayaknya saya mungkin periode ke depan udah mau pensiun nih, Cie. Aduh, Supaya ada yang muda-muda yang gantiin. waduh pensiun berarti mau jadi kepala daerah Kak Bu. Wah, bisa aja. Oke Bu, Aduh. siap. Eh, Bu, mungkin sambil kita diskusi mengenai dunia pendidikan. Ini kan era new normal ini kan sudah digaungkan oleh pemerintah pusat dan di daerah juga mungkin hari ini rasanya kalau tidak salah kita juga lagi menunggu nih Bu ya keputusannya Bu ya. Kalau tidak salah Iya, sore makanya ini nanti jam 16.30 WIB ya, kita akan jam 6. sama-sama menyaksikan konferensi Mm, pers. mm, Dan mm, ini mm, nggak lazim ya, karena beberapa menteri sekaligus. Ada Menko PMK, kemudian siap. Mendikbud, Menteri Agama, tapi juga ada Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini menariknya Oh, nih. siap. Jadi supaya memang ada sinergi antar berbagai sektor dan juga pemerintah daerah ya soal penanganan pendidikan di era COVID ini. Hmm. Ini mungkin bisa dikasih gambaran sedikit Kak Bu, bocoran atau gimana Bu? Ini kira-kira hasilnya apa nanti yang diputuskan ini Bu? Siapa tahu para Ya, penikmat ini ya sebetulnya lebih bagus nggak ada bocorannya ya, karena tapi kita mungkin apapun keputusannya yang nanti akan disampaikan oleh para menteri itu, yang pasti teman-teman nggak mungkin deh kita balik lagi cara belajar kita ke era sebelum COVID. Jadi saya juga menduga gitu ya, pasti ini pendidikan dengan metode daring dan jarak jauh ini akan tetap dimanfaatkan atau digunakan ya sebagai metode yang penting. Sampai kita yakin bahwa setiap daerah tuh betul-betul aman gitu ya. Oke. Jadi saya kira di seluruh Indonesia nggak terkecuali Kaltim.
perlu menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran baru ini supaya ke depannya kalaupun nanti sebagian dari daerah bisa memulai sekolah dengan tatap muka, tetap sistem pembelajaran daring ini harus dikombinasikan sebagai salah satu metode yang penting. Itu sih Nah, ini dugaan saya. Pasti nanti ada protokol COVID dijelaskan gitu. Kalau nanti sekolah kapan mungkin dimulai tahun ajaran barunya, karena kan ada pertanyaan publik nih, 13 Juli itu mulai sekolah atau tidak? Terus kalau diperpanjang pendidikan di rumah atau belajar di rumahnya, berarti nanti tahun ajaran barunya mulai aja Januari. Nah itu mungkin nanti itu salah satu keputusan yang akan diambil. Tapi kalau kelihatannya ini sekolah, kita belajar di sekolah atau gimana itu Bu nanti Bu? Apakah ini murni kayak sebelumnya lagi daring, full daring, atau mungkin ada beberapa sekolah yang secara kemampuan ininya fasilitas sarana dan prasarananya yang minim, akhirnya mereka mau nggak mau harus masuk sekolah, atau gimana tuh Bu nanti? Iya, sebetulnya ada satu menteri ya nggak datang yang harusnya kalau menurut saya penting juga tuh, yaitu Menkominfo. Itu karena sekarang kan kuncinya memang di Kementerian Kesehatan ya, terutama gugus tugas COVID. Kita sudah punya satu standar kan WHO, bagaimana kita mengukur atau menilai bahwa satu daerah ini sudah mampu mengatasi pandemi COVID-nya. Nah, jadi pasti new normal itu dilakukan adalah manakala kita merasa bahwa kegiatan produktif sudah bisa dimulai. Padahal COVID ini memang masih ada, kan belum ada vaksin. Jadi pastilah namanya Indonesia juga negara terbuka, nggak mungkin kan kita lockdown lokal semua. Jadi selama belum ditemukan vaksin, bahkan orang luar pun bisa datang ke Indonesia. Jadi tetap kita harus menggunakan atau menjalankan secara patuh protokol COVID. Nah, jadi nanti mungkin akan dijelaskan bentuk-bentuk protokol COVID untuk pendidikan. Karena new normal itu pasti akan dimulai untuk sektor-sektor yang paling prioritas, yaitu sektor yang mungkin menyumbang terbesar kepada kegiatan perekonomian, tapi resikonya terkecil. Nah, kalau pendidikan, saya yakin nih adalah sektor yang paling belakangan menjalankan new normal. Jadi kemungkinan besar gitu ya, saya rasa pendidikan daring jarak jauh ini akan diperpanjang. Ya, diperpanjang. Walaupun saya mengusulkan jangan sampai semacam one size fits all untuk satu kebijakan yang dianggap sama semua di semua tempat, karena Kaltim pun juga di 10 kabupaten kota sebenarnya agak beda-beda ya kondisi COVID-nya ini. Seperti Mahulu misalnya, salah satu daerah yang mungkin nihil ya mungkin COVID-nya, dan juga di sisi lain daerah tersebut kurang terakses internet secara memadai. Tidak ada salahnya sekolah mulai dipersiapkan untuk dibuka, tapi supaya protokol COVID-nya bisa dijalankan, dicek dulu dong kondisi sekolahnya masing-masing itu seperti apa. Soalnya saya dapat data nih, menurut data profil sanitasi sekolah yang diterbitkan UNICEF, memang ini tahunnya udah agak kuno dikit, di tahun 2017, di Kaltim itu sekitar 29% SD, 34% SMP, dan 28% SMA dan SMK ternyata tidak memiliki sarana cuci tangan. Tuh. Nah, padahal kan kalau kita sekarang mau menjalankan protokol COVID, yang paling penting tuh ya ada air mengalir dan ada tempat cuci tangan kayak wastafel itu. Tapi saya sedang sih mendengar kemarin laporan dari Kadis Dik di Kota Samarinda, katanya udah ada 2.000 sekolah di Samarinda sekarang sudah dibangun wastafelnya. Ya mudah-mudahan udah lebih baik ya teman-teman. Coba kita cek dulu di Kaltim sekolah-sekolahnya itu apakah sudah lebih bagus lagi nih dalam standar higienisnya, termasuk toilet sehatnya. Nah, itu Bang Romdani. Jadi kalau di Kaltim ini Bu, mungkin ada berapa sekolah sih yang sebenarnya tidak menjalankan
pendidikan via daring itu. Maksudnya kan tidak semua sekolah punya sarana dan prasarana yang memadai, atau mungkin tidak semua siswa itu punya smartphone gitu kan, sehingga menyulitkan untuk belajar via daring. Nah, di Kaltim ini kalau dari segi persentasenya mungkin barangkali Ibu punya data. Iya, Itu menarik sih. Sebenarnya datanya, saya punya data yang survei, tapi survei-survei ini juga seringkali bahaya sih ya Mas Romdani. Karena kan seringkali surveinya juga lebih proaktif dan berdasarkan daring juga gitu. Jadi misalnya ada beberapa survei yang dilakukan oleh KPAI misalnya ya, yang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kan semua juga udah mendengar ya. Survei ke berapa, mungkin 1.700 siswa tentang PJJ. Kemudian juga saya dapat sih survei terakhir yang dilakukan oleh Balitbang dari Kemendikbud tentang situasi ya belajar daring ini. Katanya 59,5% guru sudah memberikan materi interaktif berdasarkan daring. Jadi 40%-nya belum dong berarti. Ya kan? Atau kombinasi. Misalnya tadi bukan daring tapi lewat WA gitu. Misalnya memberi tugas tapi lewat WA, atau nanti ada guru kunjung datang ke rumah-rumah murid. Jadi muridnya belajar di rumah, tapi ini kedengeran ya azannya ya? dengar, Apa-apa kan? dengar ya? Bu, dengar sih Bu. Bagus aja. Iya Bu, lanjut aja Bu. Nah, jadi begitu. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai situasi, antara lain, kalaupun sudah daring, cuma sepertiga lah yang memanfaatkan platform-platform yang sudah disediakan seperti fitur-fitur rumah belajar gitu, Google Classroom, ya kan? Terus cuma 20%-an sih yang menggunakan media seperti video conference, Zoom gitu. Jadi banyak ya yang sebenarnya belum betul-betul mengoptimalkan materi-materi yang sudah, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pembelajaran daring. Jadi sudah berjalan tapi mungkin belum maksimal. Masih belum maksimal. Jadi kita harus evaluasi dulu sih kalau ini mau diperpanjang juga Bang Romdani. Baik. PJJ-nya atau pembelajaran daringnya. Nah, siap. Oke, sebelum kita lanjut sambil lanjutkan diskusinya sambil saya beritahu para penikmat, ini boleh loh bertanya ya. Silakan bertanya. Iya dong, boleh tanya. Silakan tanya, nanti pertanyaannya saya akan sampaikan. Baik, Bu, ya saya coba mau bertanya mengenai di era pandemi seperti ini kan bukan hanya pendidikan, sebenarnya banyak hal yang ikut terhambat. Iya sih. Nah, kalau dari segi pendidikan ini kira-kira nih Bu, apakah ini akan mempengaruhi ke siswa, misalkan mereka akan secara pendidikan tuh atau secara pemikiran mereka ya downgrade akhirnya gara-gara mungkin pendidikannya yang mereka dapatkan tidak sebagaimana mestinya. Ya mungkin dari sarana prasarananya tadi itu yang kurang memadai, akhirnya proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akhirnya mereka tertinggal lah, secara keilmuan tertinggal lah. Itu kan gimana tuh? Pasti. Itu jadi gini, tergantung sih ya. Ada juga dengan belajar di rumah, semacam homeschooling. Ternyata mereka malah mendapatkan pendidikan. Wah, mungkin Bang Romdani punya anak. Wah, anaknya seneng banget yang ngajar bapaknya, ya kan? Ibunya. Nah, karena apa? Lebih bervariasi cara mengajarnya, terus kemudian juga menggunakan berbagai sumber belajar yang berbeda-beda. Misalnya tadi anak diajar untuk bersama-sama meningkatkan standar kebersihan dan kesehatan di rumahnya. Mereka punya life skill yang baru. Kemudian juga kemampuan komunikasi yang lebih bagus, ya kan, bisa banyak diskusi soalnya kan sama orang tuanya. Itu pun kalau orang tua punya kemampuan menggantikan guru mengajar. Jadi nggak selalu jelek sih hasilnya. Karena kan kalau namanya pendidikan bukan semata-mata capaian kurikulum standar itu saja yang penting kan bagi anak-anak. Apalagi zaman sekarang dengan COVID ini, yang paling penting bagi anak itu adalah justru soft skill yang sebelumnya mungkin kita abaikan atau kita remehkan. Seperti tadi bagaimana dia bisa mandiri menjaga kesehatannya, atau dia bisa meningkatkan rasa solidaritas sosial sama tetangganya yang kesusahan, bagi sembako dan lain-lain, ya kan?
Atau dia juga punya keterampilan-keterampilan lain yang sebelumnya mungkin tidak banyak diajarkan di sekolah. Nah, sekarang kita pikir memang ini tidak ideal ya. Jadi secara umum pasti capaian kurikulum akan lebih rendah. Tapi saya kira tidak apa-apa, namanya juga kita musibah. Ini kan force major, tidak diinginkan oleh semuanya. Nah, yang penting dengan segala keterbatasan itu, apa yang sama-sama coba kita lakukan supaya tidak terlalu bermasalah. Soalnya bagi anak-anak yang penting tuh sekarang juga bukan soal ilmu ya, tapi tadi integritas, tadi juga yang tidak kalah penting, bagaimana anak-anak secara psikologis dan mentalnya tuh terjaga. Soalnya kalau mereka tuh sampai jenuh, bosen, jadi akhirnya juga stres, orang tuanya juga melakukan kekerasan karena baru di PHK, itu semua bisa menurunkan juga imunitas dia loh. Bisa-bisa malah anak-anak jadi korban dan dia sakit. Fisik maupun mentalnya. Nah, itu yang kita tidak harapkan gitu loh Romdani. Kalau soal capaian pembelajaran nggak apa-apa lah. Saya pikir itu bukan prioritas kok sekarang. Yang penting anak-anak tuh happy, aman dan sehat. Begitu juga guru-guru dan anak-anaknya. Jadi maklum aja gitu ya. Dan nanti kita bisa mengejar kalau nanti COVID sudah pulih. Nah, kita coba lakukan mungkin berbagai hal untuk mengejar ketertinggalan kita. Ya, itu Bu, sih saya kan ada info itu katanya pemerintah pusat mau membagikan smartphone. Nah, itu benar kah, Bu? Iya. Dan Sebetulnya Kaltim bukan dapat berapa, Bu? membagikan lah. Kita tuh ya. ada pengadaan. Kan sebenarnya juga saya mengusulkan. Sempet kalau bisa tuh banyak gitu. Tapi karena keterbatasan anggaran pengadaan gitu, katanya cuma bisa 200.000. Ya 200.000 itu sebenarnya nggak seberapa ya. Tapi akan difokuskan pada daerah-daerah yang dianggap jadi dia sekarang internetnya sudah mulai bisa diakses. Tapi masyarakatnya masih tertinggal dan tidak punya akses kepada gawainya gitu. Bahkan kita juga ada program pengadaan ITK seperti komputer untuk sekolah-sekolah gitu ya, dan peralatan-peralatan lainnya ya seperti LCD dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini tuh sebelum COVID pun sudah menjadi program sih, cuman setelah COVID jadi lebih penting lagi, Romdani. Tapi kalau kita mau bagiin semua siswa, saya nanti ceknya berapa jumlahnya, karena kan soal area yang butuh itu pasti sih lebih banyak daripada yang akan dibagikan atau yang pasti ini nanti dinas-dinas diminta tentunya memberikan data ya, supaya nanti tepat sasaran. Jadi nggak kayak bagi-bagi door prize gitu, ya kan? Harus kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Kalau saya pikir sih, kalau bisa malah beasiswa-beasiswa yang sekarang diberikan seperti KIP, kuliah, kalau bisa juga sebagian bisa eligible dipakai misalnya untuk beli gawai juga, supaya mahasiswa yang miskin, anak-anak baru ini, yang nggak punya handphone juga, dia bisa gitu mengikuti pembelajaran dengan baik kalau sebagian besar masih berbasis online. Nah itu soalnya salah satu problem ya di Kaltim ya, di samping keluhan soal pulsa yang katanya boros banget kalau kita tuh pakai Zoom apalagi ya, boros pulsanya. Sebagian sudah ada pemecahannya ya, termasuk kita coba agar misalnya dana BOS lebih fleksibel gitu, diberikan keleluasan loh sekarang kepada sekolah untuk memutuskan secara otonom mau digunakan untuk apa. Sebagian boleh kok untuk mensubsidi pulsa bagi guru maupun siswa-siswanya misalnya. Universitas juga begitu. Unmul juga kalau Pak Rektor mau kasih udah deh kayaknya sekarang kalau subsidi pulsa, termasuk kalau bisa potongan UKT bagi yang membutuhkan dong gitu, supaya tadi jangan sampai ya, intinya jangan sampai di Kaltim ada satupun anak sampai drop out karena faktor atau dampak ekonomi dari COVID. Itu aja malu dong Pemda ya kan, kalau ada satu anak Kaltim sampai nggak bisa sekolah atau nggak bisa kuliah gara-gara masalah ini. Tapi pasti kalau di Kaltim ada kemungkinan pasti dapat Bu itu Bu ya. Mungkin di Kaltim iya, juga pasti. Jadi Kaltim itu ya tentunya salah satu daerah, beberapa daerah kita anggap sebagai daerah yang membutuhkan sentuhan khusus ya, dan tentu saja keaktifan dari dinas-dinas pendidikan untuk memberikan data dan informasi yang baik,
Bahkan bukan cuman itu ya, kita pun sekarang juga sedang menggelontorkan beasiswa yang lebih banyak bagi siswa-siswa baik SD, SMP, SMA, SMK, juga mahasiswa ya, supaya bisa mengurangi tadi beban dari orang tua saat ini. Dan mungkin juga ada relaksasi dari sisi kategori penerimanya. Kalau sebelumnya kan yang punya KIP, yang punya kartu Indonesia Pintar baru boleh misalnya gitu, atau tapi sekarang kan yang kategori orang yang mungkin sebelumnya nggak dianggap miskin karena ter-PHK orang tuanya kan jadi miskin ya. Jadi pasti ada Ya. orang-orang kelompok-kelompok miskin baru ya harus terlayani juga dengan berbagai bentuk stimulus ekonomi maupun program-program yang dimaksudkan untuk menyelamatkan keluarga ya dalam kondisi COVID ini. Bu, bos itu ada kemungkinan dipotong nggak Bu ya kalau dalam kondisi seperti Enggak, ini Bu ya? enggak lah. Sebenarnya enggak ada pemotongan. Termasuk juga ada beberapa kebijakan yang harus dijaga ya. Misalnya tadi kenaikan uang kuliah tunggal kayak UKT itu harus sama sekali dihindari dulu. Jangan ada kenaikan. Terus juga jangan ada penurunan kalau untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Apalagi sekarang sekolah kan mungkin juga perlu mengeluarkan anggaran yang sebelumnya tidak perlu. Misalnya membeli sabun cuci tangan lebih banyak, mungkin harus beli hand sanitizer, ya kan? Atau mungkin di tata usahanya dibikin pembatas atau apalah. Jadi banyak pengeluaran yang harusnya ditambah. Nah, jadi kita juga ingin kalau bisa ke depan diperbanyak ya. Ini kan kita lagi ngomongin nih, hari ini sebenarnya Menteri Keuangan lagi pidato tentang RAPBN untuk 2021. Itu harus sudah dibahas sekarang. Siap. Bu, mungkin ini sedikit lagi soal PPDB online Bu, penerimaan siswa baru. Ini kan lagi momennya penerimaan siswa baru secara online kan Bu ya? Nah, iya. Tapi ternyata memang beberapa daerah kayak di Kaltim itu kan ada yang kesusahan menerapkan itu. Nah, lagi-lagi ini masalah jaringan internet lah ya, internet dan mungkin sarana dan prasarananya. Nah, kalau kayak di daerah-daerah yang mungkin di luar Balikpapan, kalau di Balikpapan mungkin sudah menerapkan itu sejak Samarinda beberapa juga tahun yang lalu. udah. Nah, Samarinda sudah. Nah, beberapa daerah lain yang mungkin agak kesulitan untuk menerapkan itu. Nah, itu pemerintah pusat sendiri gimana ya, Pak? Gimana ya, Bu ya? Mungkin sebetulnya sudah sejak awal-awal dikemukakan. Di dalam surat edaran menteri juga dikemukakan bahwa PPDB harus dengan daring. Tapi tentu saja ada mungkin bukan seluruh wilayah itu ya, mungkin satu kabupaten ada juga beberapa kecamatan yang bahkan teraliri listrik pun tidak, seperti di Kutim, ada beberapa desa di Kukar, dan juga beberapa desa lain yang ada di Kaltim. Sebagian dari daerah itu tidak memiliki akses yang memadai kepada internet, sebetulnya tetap dimungkinkan mereka untuk datang ke sekolah. Jadi sekolah juga membuka semacam loket pelayanan, tapi yang penting adalah tadi dijaga protokol COVID-nya, jangan sampai orang tua murid bertumpuk antri ya gitu ya, antri untuk mendaftarkan anaknya, sehingga gara-gara pendaftaran ini terjadi klaster baru penularan COVID. Itu yang sebenarnya jadi. Jadi tetap setiap ke dinas diminta oleh Mas Menteri membuat satu juknis yang detail tentang pelaksanaan PPDB ini. Sejauh ini saya lihat di Kaltim cukup siap ya, mereka masing-masing sudah membuat satu petunjuk teknis yang lengkap. Kalaupun tidak bisa daring, mereka akan menyediakan misalnya pelayanan di mana jam berapa, dan secara bergantian orang tua juga bisa memanfaatkan pelayanan ini. Jadi tidak di satu waktu yang sama, di jam yang dibatasi, terus semakin cepat dia dapat, dia yang akan diprioritaskan. Itu yang membuat orang tua jadi terburu-buru ya, dan ada kecenderungan untuk nanti melanggar protokol COVID. Gitu. Saya harap sih semuanya bisa menjalankan itu dengan baik. Oke, Bu,
sebenarnya kan persoal pendidikan ini kan juga bukan hanya kalau mungkin sebelum pandemi ini kita kan bahas soal guru yang belum rata di semua kabupaten Ya. kota. Nah, sekarang pembahasannya mungkin lebih kompleks lagi. Selain hanya belum merata, kompetensi Iya. mereka untuk menunjang pendidikan saat era new normal atau era pandemi ini juga Iya. ya itu jadi PR yang menurut saya Betul. jadi pekerjaan rumah pemerintah yang mungkin lebih banyak lagi gitu. Nah itu Iya. bagaimana itu Bu ya? Apalagi Kaltim kalau tidak salah kan memang guru juga belum merata ke semua daerah. Semua daerah memiliki guru yang berstatus PNS maupun yang sudah berstatus kompetensi. Nah itu. Iya, betul sih. Tadi kan udah disampaikan ya, sekitar 59% aja guru yang sudah menjalankan metode pembelajaran dengan daring. Salah satu alasannya tadi karena mereka belum terbiasa, apalagi di dalam masa 2 minggu pertama itu agak gamang juga. Tapi terus terang Kaltim itu termasuk daerah yang siap loh. Bahkan tadi pagi saya itu ikut memberikan semacam keynote pengantar kepada stakeholder pendidikan yang luar biasa ya. Ada diklat pembelajaran berbasis TIK. Ya, jadi teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakannya oleh teman-teman PGRI Kaltim. Dan kegiatan ini sudah menjangkau lebih dari 2.000 guru loh di 10 kabupaten kota di Kaltim. Justru yang paling banyak saya lihat antara lain Kubar gitu ya, terus Mahulu juga banyak. Justru mereka-mereka yang itu yang merasa tertinggal itu bersemangat gitu guru-gurunya untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Dan saya kira ini harus diapresiasi dan juga bisa direplikasi atau diperkuat lagi ya supaya kemajuan pendidikan kita yang berbasis teknologi ke depan itu bisa lebih baik. Jadi Kaltim tuh tidak yang terbuka. Kalau dari sisi inisiatifnya ya kan ada guru tanggap corona. Saya lihat, saya sering sekali diundang oleh berbagai. Mudah-mudahan ini beberapa nonton juga nih beberapa inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru di Kaltim. Luar biasa. Bu, ini ada pertanyaan nih Bu dari para penikmat. Nih, saya bacakan aja Bu ya. Apa tuh? Iya, boleh. Oke, aku jadi ada catat ya. penanya dengan akun Dwi R. Nah, ini dia nanyakan soal sektor pendidikan yang dikeluhkan orang tua karena banyak tugas ternyata dikerjakan orang tuanya, Bu. Nah, ini kayak apa nih, Bu? Iya. Nah, ini ternyata sistem daring ini mungkin sulit dikontrol oleh gurunya, akhirnya orang tuanya yang mengerjakan itu tugasnya, Bu. Nah, ini mungkin sisi kelemahan dari sistem daring ini. Kira-kira menurut Ibu bagaimana nih, Bu? Wah, jangankan dikerjain orang tua. Kamu dengar nggak sih? Kalau ada lagi viral kan hari ini, ada beberapa di Instagram yang menawarkan jasa membuatkan tugas, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, bahkan mahasiswa juga SMA, SMK, mahasiswa. Tapi saya nggak usah sebutin ya alamat Instagram, ntar kalian malah pada kesana lagi terus. Jadi gini, maksudnya situasi seperti ini gitu ya pasti menimbulkan karena ini perlu adaptasi semua pihak. Jadi menimbulkan mungkin masalah, gejolak baru gitu ya, tapi juga peluang-peluang dan kesempatan baru. Jadi saya kira kalaupun ada yang dibuatkan orang tua atau bahkan tadi bayar orang untuk bikinin tugas, siapa yang tahu? Nah, orang kan selalu memanfaatkan setiap celah kesempatan dalam kesempitan. Jadi integritas itu sangat penting. Toh sekarang sebenarnya sudah ada semacam relaksasi dari sisi capaian ya. Jadi guru juga tidak usah menilai itu terlalu kejam dalam arti secara kuantitatif yang sedemikian rupa gitu. Saya kira yang paling penting adalah komunikasi antara guru dengan orang tua dan juga antara guru dengan anak-anak. Terus hindari selalu menilai, kemudian meranking, membandingkan satu anak dengan yang lain. Yang penting si anak itu saat ini merasakan pertama tadi kan dia tetap sehat dan bahagia dan dia mendapatkan tambahan ilmu selama di rumah dan itu dia bisa menceritakan kepada yang lain apa yang dia dapat pada saat
mereka belajar di rumah. Sebetulnya tidak penting ya terlalu meranking atau membuat nilai-nilai yang kuantitatif yang membuat anak kembali lagi-lagi stres. UN aja udah kita hapusin kok. Ya kan? Jadi harusnya paradigma pendidikan kita ke depan sudah berubah dan orang tua nih loh yang kadang-kadang juga masih belum berubah. Kalaupun berlatih dengan daring, mereka pakai kuis dan mereka selalu anaknya pun dituntut nilai kuis pribadinya pun dari hari ke hari harus naik-naik terus. Nah, itu yang bikin anak-anak juga menjadi tertekan. Saya kira saat ini ya kita kurangi lah ya hal-hal yang seperti itu. Bu, ini ada lagi Bu penanya Bu atas nama Haryadi. Nah ini dia menanyakan soal nasib guru honor sekolah yang hanya di bawah UMR. Waduh ini kayaknya ini kayaknya masalah klasik ini Bu nih Bu, UMR ini betul. di bawah UMR. Nah ini perjuangannya bagaimana nih Bu agar mungkin tidak di bawah UMR lagi gitu. Iya, salah satu kebijakan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Dikbud adalah tadi relaksasi dana BOS. Karena sebelumnya kan kita tahu dana BOS itu dibatasi penggunaannya. Kalau dia mau membayar guru honorer, maksimal hanya 15% dari total dana BOS. Makanya banyak, kalau misalnya sekarang dia punya uang misalnya 10 juta dana bosnya, berarti kan cuma 1,5 juta aja yang boleh untuk bayar guru honorer. Kalau guru honorernya ada 6, berarti di masing-masing 250.000. Nah, kalau sekarang gitu ya, demi kesejahteraan dari guru honorer ini, maka 100% pun dana bos dipakai membayar guru honorer itu boleh. Gitu ya, asalkan tadi pokoknya intinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentu saja ada relaksasi lain. Dulu harus ada NUPTK ya, seperti nomor yang sudah sekarang itu juga udah dihapuskan. Jadi guru honorer pun tidak harus yang ada status sudah ada NUPTK juga boleh mendapatkan pembayaran dari dana bos yang ada. Tapi sebanyak-banyaknya dana bos saat ini mungkin tetap saja pihak penyelenggara sekolah merasa kurang ya, karena tadi pengeluaran kan bukan cuma untuk bayar guru honorer saja, tapi juga mungkin untuk memperbaiki kerusakan kecil di sekolah atau tadi untuk mensubsidi biaya pembelian paket pulsa untuk siswanya, kemudian juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Tapi intinya tadi sebenarnya harusnya guru honorer sekarang bisa lebih sejahtera atau lebih bagus pembayarannya, apalagi masa COVID, kasihan ya kalau mereka sudah pengeluaran sehari-harinya meningkat, pendapatannya malah berkurang. Nah ini yang barangkali harus dipikirkan bersama. Baik, Bu, ini ada lagi nih pertanyaan Bu mengenai pro dan kontra. Tapi ini memang sebenarnya kan belum diputuskan ya, karena mungkin nanti sore lah kita dengarkan sama-sama bagaimana nasib pendidikan kita di era new normal. Nah, katakanlah ini belum diputuskan, tapi ini ada pertanyaan nih mengenai pro kontra sekolah. Dan ini pertanyaan dari Fani Ratu. Ibu ini menanyakan soal pro kontra kembali dibuka. Apabila sekolah kembali dibuka. Nah, ini kan risiko menurut Ibu Fani ini akan ada klaster baru, klaster sekolah kata beliau. Nah, ini kira-kira gimana nih Bu kalau seandainya katakanlah misalkan menurut versi Ibu tadi kan kemungkinan kan ditunda nih. Tapi kalau ternyata mungkin pemerintah sudah menetapkan tanggal sekian sekolah kembali dibuka dan itu akan menimbulkan klaster baru. Nah, ini menurut Ibu bagaimana nih Bu? Apakah DPR jadi untuk Bu Fani dan para orang tua murid lainnya, dugaan saya nanti sore akan diumumkan, mungkin kita tanggal 13 Juli akan memasuki tahun ajaran baru. Berarti ada anak baru, ya ada juga siswa yang naik kelas, tetap memulai studinya untuk tahun ajaran di 2021 nanti kan berarti pada 2020-2021 itu 13 Juli. Jadi tidak ada penundaan. Tapi karena tadi ya, karena kondisi COVID masih belum menentu, masih ada kenaikan ya jumlah kasus positif dan lain-lain. Berarti kemungkinan kita akan memperpanjang nih Bu pembelajaran dari rumahnya. Nah, sekarang pastikan kita harus pecahkan persoalannya apa? Pertama, pasti daerah-daerah yang sekarang sudah
mengeluh karena tidak terakses oleh internet dan juga tadi ya mungkin masalah sarpras lainnya termasuk listrik. Ya ini kesempatan untuk kita meneriakkan kembali bahwa pada tahun 2020 ini harus dipastikan mereka memiliki akses yang merata supaya tidak terjadi apa yang kita sebut teknologi ataupun apa kita sebut digital divide. Jadi adanya kesenjangan akibat antara mereka yang punya akses ke teknologi dengan mereka yang buta teknologi atau tidak punya akses kepada internet tadi kan makin lama makin senjang. Nah jadi itu yang harus dipecahin pertama. Kedua anak-anak yang bosen itu loh yang udah jenuh, apalagi anak baru ya Bu, juga mereka itu udah nggak sabar gitu, mungkin udah punya seragam baru, tapi mereka belum bisa ke sekolah, belum bisa kenal teman-temannya atau gurunya. Nah ini yang harus mungkin bagaimana cara kita baik orang tua maupun guru mencari jalan keluar kreativitas ya, bukan cuma seperti kemarin wisuda daring, tapi juga anak baru nih gimana sih caranya gitu untuk mengurangi kegalauan mereka gitu yang sebenarnya udah pengen sekali tahu siapa guru mereka, di mana sekolah mereka, siapa teman-temannya ya. Nah jadi ini juga harus ada satu pendekatan supaya psikologi anak-anak ini bisa teratasi. Nah ini penting. Dan yang ketiga, jangan salah karena new normal di ekonomi sudah berjalan, Mas Romdani. Siap. Kan ada orang tua yang sudah bekerja. Mungkin mereka jadi tidak punya lagi kesempatan mengawasi atau mendampingi anaknya, atau cuman punya handphone satu, harus dia bawa ke kantor, anaknya terus pakai apa belajar di rumahnya. Jadi seperti itu kan. Nah berarti setiap sekolah sekarang harus betul-betul secara cermat dan detil memiliki data tentang kondisi well-being atau kesejahteraan dan kondisi kesehatan dari setiap keluarga, anak yang baru maupun yang lama di sekolah. Dan apa yang harus kita carikan solusi. Kalau perlu kita bikin semacam emergency student care apa ya, kayak semacam daycare atau apa ya, tempat penitipan anak-anak bagi orang tua yang terpaksa harus bekerja dan tidak bisa diberikan kesempatan. Misalnya bisa juga kan orang tuanya petugas medis atau orang tuanya bahkan guru yang harus melakukan kunjungan-kunjungan. Nah anaknya itu bisa dititipkan tapi tetap dengan protokol COVID yang ketat. Daripada anaknya ditaruh di rumah nggak ada yang ngawasin. Itu kan lebih berbahaya dan juga sangat tidak baik. Jadi itu harus kita pikirkan sih Bu, setiap keputusan ada konsekuensinya, dan itulah yang kami nanti akan sampaikan juga ya kepada Mas Menteri dan teman-teman, supaya masukan-masukannya juga tolong disampaikan nih lewat Kaltipos, lewat Bang Romdani juga boleh. Siap Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kayaknya waktu kita juga sudah mau segera berakhir. Kalau andai kata new normal di dunia pendidikan ini akhirnya diterapkan dan kemungkinan para siswa atau pelajar itu kembali bersekolah, sementara kasus pandemi ini belum dicabut atau dalam artian kasus positif masih ada bertambahan. Nah, ada nggak kemungkinan nanti sekolah itu akan diberi jarak gitu Bu? Mungkin physical distancing juga ada di dalam kelas. Nah, itu pasti kan cepat lambat ada new normal nanti. Betul. Tapi bukan, saya sih pikir sekarang belum bisa. Tapi oke lah ya, nanti kan pasti satu saat dipersiapkan dulu. Justru sebelum kita melakukan itu, mumpung ini masih ada perpanjangan belajar dari rumah, sekolah itu kesempatan untuk membenahi diri. Pertama di kelas itu nggak mungkin anak-anak berdesakan kan. Jadi pasti kapasitas dari ruang kelas itu jadi dibatasi, yang tadinya 30 orang jadi 15 orang. Nah ini bagaimana pemecahannya? Kan kalau membangun ruang kelas 2 kali lipat dalam waktu singkat, belum tentu bisa, tanahnya dan sebagainya. Dan memang juga mungkin tidak perlu. Jadi mungkin yang dilakukan adalah sistem shift, atau mungkin secara bertahap, bisa saja daerah yang sudah zona hijau, anak-anak itu boleh ke sekolah, yang tadi anak baru boleh ketemu gurunya, tapi tidak langsung berkerumun bersama-sama satu kelas kumpul. Nah, jadi sifatnya tuh bergantian.
anak konsultasi pada gurunya mungkin setengah jam, kemudian nanti mereka kembali ke rumah untuk melakukan apa saran-saran dari guru kepada orang tua dan muridnya. Nanti seperti itu, nanti 2 hari kemudian mungkin dia datang lagi gitu, tapi jamnya dipecah-pecah gitu ya, jadi ada satu pengaturan supaya jaga jaraknya bisa tetap disiplin dilakukan, sebab anak-anak itu kan sulit ya, kadang-kadang mereka tentu saja bisa jadi karena lupa atau belum betul-betul menyadari mengapa mereka tidak boleh berdekatan dengan teman-temannya. Andaikan pun anak tidak disiplin, apakah kita bisa menghukum mereka? Kan nggak bisa, udah terlanjur sekolah menjadi klaster baru COVID, itu tidak bisa kita menyesal. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, guru, dan pembuat kebijakan harus cermat dan hati-hati. Hal itu harus dihindari sedapat mungkin untuk tidak terjadi. Seperti itu. Karena namanya anak-anak ya kan, nanti tukar. Iya, mau disiplin gimana? Berarti itu ada... Kita juga. Nah, sosialisasi juga penting. Oke, Bu, itu ada kemungkinan berarti sekolahnya sampai sore dong, Bu, ya? Kalau sistem shift itu, Bu? Enggak, jadi bisa saja sekolahnya tidak harus setiap hari, jadi bergantian. Misalnya dalam 1 minggu, anak bisa saja hanya 2 hari, bergantian gitu. Jadi 2 hari sekolah, 4 hari berarti atau 3 hari masih di rumah. Berarti kan kombinasi antara tadi belajar tatap muka dengan belajar di rumah. Nggak bisa langsung ekstrim lagi seperti sebelumnya, karena prinsip new normal itu adalah protokol COVID. Pokoknya kalau vaksin belum ditemukan, kita nggak boleh sekolah seperti dulu, sama, nggak boleh. Harus ada satu protokol yang dilakukan yang berbeda. Nah, anak-anak juga harus disosialisasi dulu, Bang Rumdoni, sama orang tuanya, supaya betul-betul patuh pada aturannya. Baik, baik. Oke, Ya. Bu. Ini nggak terasa kita ngobrol 45 menit ternyata, ya. Bu, ya. Iya, cepet banget. Aduh, tapi saya sangat berharap, berharap ya, pokoknya silaturahmi kita antara anggota DPR dengan teman-teman media dan publik bisa tetap dijaga, karena ini lagi masa COVID gini sangat dinamis sekali ya. Banyak kebijakan baru, dan kebijakan baru itu supaya sesuai dengan kebutuhan harus mendapatkan masukan yang bermakna juga dari semuanya. Itu. Jadi memang ini masa-masa yang sangat sulit bagi kita ya, kalau nggak ada kolaborasi, terutamanya dengan pemerintah daerah, kayaknya kita susah sekali ya untuk bisa mencari solusi yang terbaik gitu. Jadi saya pikir ini bekal yang baik ya diskusi kita hari ini, supaya kita lanjutkan dalam bentuk-bentuk lain. Boleh nggak? Aku mau kasih satu pantun kecil untuk semua yang hadir. Boleh, Bu. Boleh, Bu, silakan. Ini kan masih lebaran ya suasananya. Lebaran makan kue kering. Lebaran makan kue kering. Ada nastar, juga kue keju. Nah, new normal kita belajar daring, warganya pintar, Kaltim pasti maju. Nah, supaya semangat makan kue keju sama kue kering, belajar daring, pasti kita tetap maju asalkan kita cerdas ya memanfaatkan teknologi, dan juga cerdas meminta hak-hak kita kepada yang berwenang untuk mengatasinya. Kasih ya Bang Romdani. Iya, Bu, makasih, Bu. Terima kasih untuk yang nanya semuanya. Kata Pak Haji Amir, Bu, yang berkomentar, Ibu cocok di Gubernur Kaltim katanya, Bu. ini Bu. Maksudnya terima kasih. Iya, bercanda. Soalnya ambisi politik saya belum ke sana. Dah, makasih. Ibu atas hari ini, semoga kita bisa. Wah, keren-keren ya. Acara pertama lumayan lancar ya, bagus ya. Siap. Kapan-kapan undang lagi ya, kalau udah ya sip. Kalau udah ada hal-hal yang menarik nanti saya. Siap, oke Bu, makasih.